Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Fenomena Perpindahan, beliau Profesor Dr. Renat Heru Susanto, ST, MM, MT, serta seluruh mahasiswa Teknik Kimia yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami mengenai unit proses teknik kimia absorpsi. Kelompok kami terdiri dari 6 orang yang beranggotakan saya sendiri, A'ad Zaki Mubarok dengan NIM 2103011120047, David Christian Immanuel dengan NIM 210301119120021, Dede Kurniawan dengan NIM 210301119140093, Fajar Muhammad dengan NIM 210301119130113. Terdapat juga Francisus Kevin dengan NIM 210301119130121 dan juga Tiara Nadia dengan NIM 210301119130151. Dalam pengerjaan tugas besar kelompok kami merumuskan latar belakang dari pembuatan makalah ini, yaitu absorpsi merupakan salah satu peristiwa perpindahan massa dan perpindahan panas yang sering digunakan dalam proses industri. Operasi ini dikendalikan oleh laju difusi dan kontak antara dua fasa. Operasi ini umumnya bertujuan untuk memisahkan gas tertentu dari campurannya. Rumusan masalah yang kami dapatkan yaitu proses terjadinya absorpsi ini melibatkan fenomena perpindahan, sehingga perlu dipelajari lebih lanjut mengenai proses transfer yang terjadi pada absorpsi. Selain latar belakang dari rumusan masalah, kami juga merumuskan tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama, mempelajari proses absorpsi, serta yang kedua, mengkaji proses transfer yang terjadi pada unit proses absorpsi, sehingga nantinya diharapkan diperoleh manfaat bagi seluruh mahasiswa teknik kimia, yaitu dapat mengetahui dan memahami proses absorpsi, serta mengetahui dan memahami proses transfer yang terjadi pada unit proses absorpsi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai absorpsi sendiri. Yang pertama yaitu pengertian absorpsi. Absorpsi merupakan salah satu operasi pemisahan dalam industri kimia, di mana suatu campuran gas dikontakkan dengan suatu cairan penyerap yang sesuai, sehingga satu atau lebih komponen dalam campuran gas larut dalam cairan penyerap. Secara umum, absorpsi reaktif dikenal sebagai penyerapan gas dalam medium cair dengan reaksi kimia. Selanjutnya, mengenai macam-macam absorpsi. Absorpsi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, absorpsi fisik. Absorpsi fisik ini merupakan suatu proses yang melibatkan peristiwa pelarutan gas dalam larutan penyerap, namun tidak disertai dengan reaksi kimia. Contoh proses ini adalah absorpsi gas dari hidrogen sulfida dengan air, metanol, serta propilen karbonase. Penyerapannya terjadi karena adanya interaksi fisik tanpa disertai dengan reaksi kimia. Yang kedua, terdapat juga absorpsi kimia, di mana absorpsi yang terjadi ini disertai dengan reaksi kimia. Peristiwa absorpsi ini dapat dipelajari pada absorpsi gas karbon dioksida dengan larutan monoetilenamin, kemudian juga ada NaOH, K2CO3 dan sebagainya. Dalam absorpsi kimia ini kita dapat menjumpainya pada proses penyerapan gas CO2 pada pabrik amonia, di mana terdapat absorber dan stripper. Umpan gas akan dimasukkan ke absorber, kemudian dari rich gas akan masuk ke stripper, nantinya lin dari gasnya itu akan kembali lagi ke absorber dan juga akan dibuang gas sisa dari proses stripping. Selanjutnya adalah kolom absorpsi. Oke, baik. Selanjutnya, kolom absorpsi sendiri adalah suatu kolom atau tabung tempat terjadinya proses absorpsi atau disebut penyerapan atau penggumpalan dari zat yang dilewatkan di kolom atau tabung tersebut.
Secara umum, ada 4 jenis kolom absorpsi, yaitu menara spray, menara gelembung, menara plate, dan juga menara packing. Pertama adalah menara spray. Nah, dalam menara spray ini, fasa gas mengalir naik melalui sebuah ruang terbuka berukuran besar, dan fasa cairan dimasukkan dengan menggunakan nozzle semprot atau dengan alat-alat penyemprot lainnya. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di slide. Selanjutnya ada menara gelembung. Untuk menara gelembung ini terdiri dari ruang-ruang terbuka berukuran besar yang dilalui oleh fasa cair yang mengalir ke dalam ruangan-ruang ini, pula gas akan disebarkan ke dalam fasa cair, sehingga terbentuk gelembung. Jadi gasnya masuk dari bawah, sedangkan melewati cairan sehingga terbentuk gelembung, kemudian gas akan keluar. Selanjutnya ada menara packing. Untuk menara packing ini ada menara yang diisi dengan bahan pengisi. Adapun fungsi bahan pengisi ialah untuk memperluas bidang kontak antara kedua fase. Di dalam menara ini, cairan akan mengalir ke bawah melalui permukaan bawah pengisi, sedangkan gas akan mengalir ke atas secara arus berlawanan melalui ruang kosong yang ada di antara bahan pengisi. Untuk gambarnya bisa lihat di slide. Selanjutnya ada menara plate. Dalam menara plate ini dibagi atas yaitu shift tray. Shift tray itu sendiri adalah tray yang terbuat dari lapisan logam dengan sejumlah lubang. Pada operasi normal, uap mengalir melalui lubang-lubang sehingga menyebabkan turbulensi, hingga membentuk froth atau biasa kita sebut dengan gelembung atau buih sepanjang tray. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya ada valve tray. Jenis ini adalah modifikasi dari shift tray. Sekarang penggunaannya itu lebih menurun, karena tipe kolom ini itu beroperasi pada skala besar, sehingga biayanya lebih tinggi daripada shift tray. Selanjutnya ada juga bubble cap tray. Untuk bubble cap tray sendiri menggunakan bubble cap untuk mencapai tahap keseimbangan. Bubble cap sendiri ini berbentuk mangkok terbalik yang terletak di atas riser, yang mana uap dapat masuk dari bagian bawah tray dan terdispersi pada permukaan bawah cairan melalui celah-celah atau slot. Selanjutnya ada prinsip absorpsi. Prinsip absorpsi sendiri yaitu udara yang mengandung komponen terlarut, misalnya CO2, dialirkan air dari atas. Pada saat udara dan air bertemu dalam kolom isian, akan terjadi perpindahan massa. Dengan menganggap udara tidak larut dalam air atau sangat sedikit terlarut, maka hanya gas CO2 saja yang berpindah ke dalam fasa air atau terserap. Sehingga semakin ke bawah, aliran air semakin kaya akan CO2. Tetapi semakin ke atas, aliran udara semakin miskin CO2. Kemudian, sebagai ilustrasi, apabila gas atau rich gas yang mudah larut dalam air dengan konsentrasi tertentu memasuki bagian bawah kolom absorpsi, bergerak naik secara berlawanan arah, dengan air murni yang bergerak turun melalui bagian atas kolom. Akan jelas terlihat bahwa jumlah gas yang terlarut dalam total gas keluar akan turun, dan konsentrasi gas dalam air akan naik. Pergerakan molekul gas ke liquid laju yang menunjukkan perpindahan molekul terlarut yang terabsorpsi dikenal dengan interface mass transfer rate dan bergantung dengan jumlah permukaan kontak kedua fluida. Lalu yang selanjutnya ada case study, yaitu difusi yang digabungkan dengan reaksi kimia dengan homogeneous chemical reaction. Di sini ada gambar di mana gas A masuk ke cairan B lalu mendifusi di cairan B, sekaligus bereaksi membentuk AB, dianggap keadaan steady state. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: A plus B menjadi AB. Konsentrasi A dan AB cukup kecil dalam larutan B. Bagaimanakah hubungan distribusi konsentrasi sebagai fungsi ketinggian cairan? Dalam kurung CA sama dengan FZ. Peristiwa tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar. Persamaan neraca massa komponen A disusun pada elemen volume dengan luas penampang S
dan persamaan kecepatan reaksinya adalah sebagai berikut, di mana R A sama dengan K1 aksen kali Ca, itu persamaan pertama. Kemudian neraca massa komponen A pada elemen volume yaitu delta Z kali S dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut yang di bawah, yaitu S N AZ batas Z dikurang S kali N AZ batas Z tambah delta Z dikurang K1 aksen Ca delta Z kali S sama dengan 0. Lalu ada diubah lagi ke persamaan ketiga, yaitu menjadi N delta Z batas Z dikurang N AZ Z plus delta Z dikurang K1 aksen Ca delta Z sama dengan 0. Lalu persamaan ketiga dapat disusun kembali dan dibagi dengan delta Z, serta dilimitkan delta Z mendekati 0, seperti pada persamaan berikut ini, yaitu limit delta Z mendekati 0 sama dengan min N AZ Z plus delta Z dikurang N AZ Z per delta Z plus K1 aksen Ca sama dengan 0. Lalu didapatkanlah persamaan kelima, yaitu turunan dN AZ per DZ plus K1 aksen Ca sama dengan 0. Persamaan 5 adalah persamaan diferensial dalam NaZ dengan persamaan fix, dan jika dianggap konsentrasi A dan AB konsentrasi yang cukup kecil, maka XA cukup kecil. Persamaan flux NaZ adalah sebagai berikut. NaZ sama dengan min DAB turunan dCA per DZ. Kemudian persamaan ke-6 didistribusi ke dalam persamaan 6 sehingga persamaannya menjadi min DAB, lalu ada D kuadrat Ca per DZ kuadrat tambah K1 aksen Ca sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada persamaan ke-7, maka diperlukanlah boundary condition sebagai berikut, di mana Z sama dengan 0, Ca sama dengan Ca0, Z sama dengan L, lalu ada NaZ sama dengan 0, dan dCa per dZ sama dengan 0. Kemudian persamaan 7 dapat diselesaikan sehingga diperolehlah persamaan ke-8 dengan sebagai berikut, di mana Ca sama dengan C1E pangkat K1 aksen per DAB di akar Z, tambah C2E pangkat akar dari K1 kuadrat K1 aksen per DAB. Kemudian persamaan ke-8 tadi dapat dituliskan dalam bentuk persamaan lain sebagai berikut, yang kemudian menghasilkan Ca sama dengan C1 cos H dalam kurung akar Z dari K1 aksen per DAB plus C2 sin H dikali akar Z dari K1 aksen per DAB. Dengan boundary condition dapat diperoleh C1 dan C2 sebagai berikut, di mana C1 sama dengan Ca0 sebagai persamaan ke-10, kemudian ada lagi persamaan ke-11-nya, yaitu C1 sama dengan min Ca0 tan H dikali akar L dari K1 aksen per DAB. Jika persamaan ke-10 dan ke-11 di atas tadi didistribusikan ke persamaan 9, maka akan diperoleh jawaban seperti pada persamaan 12, yaitu Ca sama dengan Ca0 dikali cos H dalam kurung L min Z dikali akar K1 aksen per DAB per cos dikali akar L dari K1 aksen per DAB. Dan persamaan 12 tadi di atas menunjukkan hubungan antara Ca dengan Z. Kemudian selanjutnya ada proses transfer. Proses terjadinya absorpsi ini sendiri melibatkan dua peristiwa perpindahan, yaitu perpindahan massa atau mass transfer dan juga perpindahan panas atau heat transfer yang terjadi dalam suatu alat yang disebut absorber. Mass transfer absorpsi fisik. Yang pertama ada teori lapisan film. Teori dua film ini diajukan oleh Whiteman pada tahun 1923 dan pada tahun 1928 Hatta menggunakan model ini untuk memodelkan absorpsi disertai reaksi kimia. Pada teori ini dianggap ada suatu lapisan stagnan dalam kedua fase sepanjang interface. Di dalam fase gas perpindahan, massa komponen A ke dalam interface mengalami tahanan dalam film gas dan tahanan perpindahan massa komponen A dari interface ke badan cairan film cair. Bila diterapkan pada suatu proses absorpsi yang dikendalikan oleh sisi cair,
Maka model teori film mengevaluasi laju absorpsi per satu satuan luas permukaan N dengan persamaannya sebagai berikut, yaitu R sama dengan min dA dikali do CA per do X, di mana X sama dengan 0. Gradien konsentrasi A antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan delta adalah konstan dalam film stagnan bila tidak terjadi generasi atau reaksi kimia. Gradien konsentrasi untuk model Weidmann diberikan pada persamaan berikut, di mana do CA per do X pada saat X sama dengan 0 sama dengan CAI dikurangi CA0 per delta. Kemudian, untuk koefisien perpindahan massa untuk sisi cair KL, untuk absorpsi fisik diberikan oleh persamaan berikut, di mana KL sama dengan R per CAI dikurangi CA0. Sehingga apabila disubstitusikan antara persamaan 3 ke persamaan 2, maka didapatkan persamaan berikut. Minus do CA per do X pada saat X sama dengan 0, sama dengan R per KL delta. Apabila persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 1, maka didapatkan persamaan 5, yaitu KL sama dengan delta per delta. Di bawah ini merupakan gambar skematis dari teori Weidmann yang dapat dijelaskan oleh persamaan-persamaan di slide sebelumnya. Teori dua film merupakan teori untuk keadaan steady state. Diasumsikan bahwa gas dan cairan berada pada keseimbangan pada interface dan bahwa film-film tipis memisahkan interface dari bagian kedua fase. Karena kuantitas material yang dipindahkan dari interface ke cairan, maka dapat diambil hubungan seperti persamaan 6 berikut ini, di mana Na yaitu total diffusivity flux sama dengan Kg dikali PA min PAI, sama dengan KL CA min CAI. Umumnya, absorben yang sering digunakan untuk chemical solvent adalah larutan alkanolamin. Alkanolamin yang tersedia secara komersial untuk absorpsi diantaranya adalah monoetanolamin atau MEA, diethanolamin atau DEA, diisopropanolamin atau DIPA, N-methyl diethanolamin atau MDEA, dan 2-amino-2-metyl-1-propanol AMP. Selain itu, ada pula upaya pemanfaatan piperazin atau PZ untuk aktivasi larutan MDEA untuk proses absorpsi CO2. Untuk mendesain atau mensimulasikan absorpsi yang melibatkan reaksi, dibutuhkan beberapa data penting, yaitu adalah properti fisik termal dan transport dari cair dan gas yang terlibat dalam sistem. Kemudian ada data kesetimbangan uap cair, yaitu konfigurasi internal dari kolom yang digunakan, serta laju reaksi kimia. Kemudian ada mass transfer absorpsi kimia. Untuk tahapannya dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah difusi A ke fase gas menuju interface gas cair, kemudian difusi A dari interface ke dalam cairan dan difusi B dari cairan menuju interface, serta terjadi reaksi antara A dan B. Ketiga yaitu difusi produk dari reaksi dalam fase cair, produk volatil akan mendifusi ke interface. Yang terakhir, difusi produk gas menuju ke fase gas. Adanya reaksi kimia dapat mengubah profil konsentrasi A, gradien konsentrasinya akan naik sehingga mempercepat laju absorpsinya dibandingkan dengan absorpsi fisik. Oleh karenanya, untuk memperhitungkan pengaruh reaksi kimia terhadap konsentrasi komponen yang mendifusi daerah dekat interface, maka dibutuhkan suatu persamaan difusi unsteady harus ditambahkan persamaan laju reaksi kimia.
Laju absorpsi diturunkan menurut model perpindahan massa yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Teori film merupakan model-model yang sifatnya sangat teoritis. Model ini sifatnya praktis meskipun mempunyai ruang lingkup penerapan yang terbatas. Model ini lebih mudah digunakan dan memerlukan waktu perhitungan yang relatif singkat. Pada kasus absorpsi gas A ke dalam liquid, ada kemungkinan gas terlarut A bereaksi dengan pelarut atau reaktan lain dalam liquid dengan laju reaksi RA. Perhatikan gambar neraca massa A, elemen volume dV atau AdX. Pada kasus absorpsi gas A ke dalam liquid, ada kemungkinan gas terlarut A bereaksi dengan pelarut atau reaktan lain dalam liquid dengan laju reaksi RA. Kemudian di slide selanjutnya ada gambar neraca massa A. Gambar tersebut dapat dijelaskan menurut persamaan di bawah ini, di mana rate in sama dengan rate out ditambah akumulasi ditambah reaction rate. Jika dijabarkan, maka N sebagai difusi flux A sama dengan difusi flux ditambah difusi flux D difusi flux A ditambah dou CA per dou T AdX ditambah reaction rate AdX. Kemudian rate out dipindahkan ke sisi kiri menjadi diffusion flux A min diffusion flux A dikurangi D diffusion flux A sama dengan dou CA per dou T dikali A plus dx ditambah reaction rate AdX. Dan didapatkan persamaan NA atau diffusion flux sesuai dengan Fick's first law, yaitu NA sama dengan min dA atau diffusion dikali dou CA per dou X. Kemudian persamaan Fick's first law tersebut dapat disubstitusikan menjadi persamaan 9, yaitu min D per dx dikali min diffusion A dCA per dx sama dengan dou CA per dou T ditambah RA. Persamaan ini kemudian disederhanakan lagi menjadi persamaan 10, di mana diffusion A dikali dou kuadrat CA per dou X kuadrat sama dengan dou CA per dou T ditambah reaction rate. Pada reaksi rendah, merubah konsentrasi perpindahan bulk yang terlarut sehingga menaikkan driving force. Kemudian sebaliknya, reaksi cepat, gradien konsentrasi dekat interface mempengaruhi enhancement laju perpindahan massa. Enhancement factor dalam absorpsi gas di mana perpindahan massa gas liquid yang disertai dengan reaksi kimia dalam fase liquid, laju absorpsi gas bisa dinaikkan secara signifikan. Secara umum, untuk menjelaskan pengaruh konsep enhancement factor ini diterapkan di mana enhancement factor E didefinisikan sebagai perbandingan laju spesifik absorpsi gas dalam liquid reaktif dengan laju spesifik absorpsi pada kondisi identik dalam liquid non-reaktif, atau dengan kata lain perpindahan massa fisika. Enhancement factor E ini dapat diperkirakan secara numerik dengan menggunakan persamaan 14 dan menggunakan model transfer massa interface tertentu. Pada reaksi order 2, searah persamaan dapat diselesaikan menurut Field model. Ya, dari setelah dibacakan oleh rekan saya, ketika diplotkan menjadi persamaan, bisa dilihat seperti persamaan di persamaan 11 dan 12 dengan boundary condition-nya seperti pada persamaan 13. Bisa lanjut lagi. Lalu Van Kerven dan Hofter telah menyelesaikan persamaan yang sudah dibahas di slide tadi dengan pendekatan lalu direpresentasikan pada persamaan 14, di mana M adalah bilangan Hata dan EI adalah enhancement factor yang berhubungan dengan reaksi yang berjalan secara instan seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 15 dan 16. Seperti itu. Selanjutnya, secara umum proses absorpsi gas CO2 ke dalam larutan NaOH yang disertai reaksi kimia berlangsung ada 4 tahap, yaitu perpindahan massa CO2 melalui lapisan gas menuju lapisan antara fase gas dan cairan, kesetimbangan antara CO2 dalam fase gas
dalam fase larutan, perpindahan massa CO2 dari lapisan gas ke badan utama larutan NaOH, dan reaksi antara CO2 terlarut dan gugus hidroksil atau OH-. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah penggambaran pada tahap-tahap yang tadi. Lalu untuk laju perpindahan massa CO2, ya terima kasih. Selanjutnya, laju perpindahan massa CO2 melalui lapisan gas, persamaannya seperti ada pada persamaan 1. Nah, kesetimbangan antara CO2 dalam fase gas dalam fase larutan digambarkan seperti pada persamaan nomor 2 dengan kita di sini mengasumsikan temperatur adalah 30 derajat Celcius. Dengan temperatur 30 derajat Celcius, nilai H-nya adalah 2,88 kali 10 pangkat min 5 gram mol per cm kubik atmosfer. Lalu perpindahan massa CO2 dari lapisan gas ke badan utama larutan NaOH dan reaksi CO2 terlarut dengan gugus hidroksil diplotkan dalam persamaan nomor 3 dengan boundary condition seperti pada poin A dan B. Seperti itu. Dengan Z adalah koefisien reaksi kimia antara CO2 dan OH- yaitu 2. Seperti itu. Selanjutnya, di fase cair, reaksi antara CO2 dengan larutan NaOH terjadi melalui beberapa tahapan proses seperti pada poin A, B, C, D, dan E. Langkah D dan E biasanya berlangsung sangat cepat sehingga proses absorpsi biasa dikendalikan oleh peristiwa pelarutan CO2 ke dalam larutan NaOH, terutama jika CO2 diumpankan dalam bentuk campuran dengan gas lain atau dikendalikan bersama-sama dengan reaksi kimia pada langkah C, seperti itu. Selanjutnya, apabila kita mengeliminasi A bintang dari persamaan sebelumnya, maka persamaan 1, 2, dan 3 akan menghasilkan persamaan keempat, di mana jika nilai KL sangat besar maka akar DA K2 konsentrasi OH- per KL itu dianggap 1 atau mendekati 1, sehingga persamaan di atas itu menjadi seperti persamaan nomor 5, seperti itu. Selanjutnya, jika dalam keadaan batas B yang di slide sebelumnya tidak dipenuhi, maka terjadi pelucutan konsentrasi OH- dalam larutan. Hal ini berakibat persamaan menjadi seperti persamaan nomor 6. Nah, dengan demikian maka laju absorpsi gas CO2 ke dalam larutan NaOH akan mengikuti persamaan yang ada di persamaan 7. Dengan C adalah enhancement factor yang merupakan rasio antara koefisien transfer massa CO2 pada fase cair jika absorpsi disertai reaksi kimia, dan tidak disertai reaksi kimia bisa dirumuskan seperti persamaan nomor 8. Selanjutnya, nah, untuk nilai difusivitas efektif atau dA dari CO2 dalam larutan NaOH pada temperatur 30 derajat Celcius adalah 2,1 kali 10 pangkat min 5 cm2 per detik. Nah, nilai KGA bisa kita hitung sebenarnya berdasarkan absorpsi fisik dengan meninjau perpindahan massa total CO2 ke dalam larutan NaOH yang terjadi pada selang waktu yang sudah kita tentukan pada proses absorpsi ini. Dalam bentuk bilangan tak berdimensi, KGA bisa dihitung seperti pada persamaan nomor 9 dengan alfa dan epsilonnya sudah ditentukan seperti alfa sama dengan 6 dikurang 1 min epsilon per dp dan epsilon sama dengan v void per v test. Nah, untuk secara teoritis nilai KGA seharusnya secara teoritis memenuhi persamaan seperti pada persamaan nomor 10, seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika tekanan operasinya cukup rendah, maka persamaannya tersebut bisa didekati dengan delta P sama dengan P in dikurangi P out. Sedangkan jika nilai KLA dapat dihitung secara empirik dengan persamaan nomor 11, yaitu KLA dikali dP per dA sama dengan 0,2258 sama dengan rho NaOH dikali Q NaOH per mu dikali A dikali mu per rho mu dibagi rho dikali dA pangkat 0,5. Nah, jika laju reaksi pembentukan Na2CO3 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan laju difusi CO2,
ke dalam larutan NaOH, maka konsentrasi CO2 pada batas film cairan dengan badan cairan itu adalah 0. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di fase cair itu reaksi gas CO2 dengan larutan NaOH itu terjadi melalui beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama yang A itu NaOH dalam bentuk padatan itu menjadi Na+ liquid ditambah OH- liquid. Kemudian langkah B, CO2 gas berubah menjadi fase menjadi CO2 liquid. Kemudian langkah C, CO2 liquid ditambah OH- menghasilkan HCO3 liquid. Kemudian langkah D, HCO3 liquid ditambah OH- liquid itu akan menghasilkan H2O liquid dan CO3 2- liquid. Yang langkah E, CO3 2- liquid ditambah Na+ liquid akan menghasilkan Na2CO3 liquid. Nah, di sini itu sebenarnya dalam reaksi antara gas CO2 dengan larutan NaOH ini, di mana langkah D dengan E ini berlangsung cepat. Nah, tetapi jika laju reaksi pembentukan Na2CO3 itu jauh lebih besar, maka konsentrasi CO2 pada batas film itu bisa sama dengan 0. Nah, yang tadinya awalnya itu langkah ini dikendalikan oleh langkah C, yaitu CO2 ditambah OH- menjadi HCO3, di mana di sini merupakan langkah pelarutan CO2 dalam larutan NaOH. Nah, tetapi di sini perlu kita ketahui bahwa jika laju reaksi Na2CO3-nya jauh lebih besar, maka konsentrasi CO2 pada batas film cairan itu sama dengan 0. Nah, hal ini tuh disebabkan mungkin karena konsumsi CO2-nya sangat cepat selama reaksi sepanjang film tersebut, sehingga dengan demikian tebal film itu bisa kita tentukan dengan persamaan 12. Persamaan 12 yaitu X sama dengan Da dikali Pin dikurang PO per mol CO3 2- dikali R kali T. Kemudian selanjutnya, ternyata setelah kita mengkaji unit proses absorpsi ini, ternyata di sini bukan hanya terjadi perpindahan massa, melainkan juga terjadi perpindahan panas. Nah, jadi perpindahan panas yang terjadi di absorber ini antara fluida dengan dinding pipa, juga dengan dinding pipa itu sendiri. Nah, untuk perpindahan panas yang terjadi pada absorpsi ini sendiri ada dua, yaitu perpindahan panas secara konduksi, juga perpindahan panas secara konveksi. Nah, untuk perpindahan panas konduksi ini, di mana kalor tersebut mengalir dari daerah yang suhunya tinggi itu ke daerah yang suhunya rendah dalam suatu medium padat atau medium yang berlainan yang bersinggungan itu secara langsung. Dan di sini itu perpindahan secara konduksi itu terjadi pada dinding cupnya. Nah, dengan rumusnya itu seperti yang kita tahu bahwa rumus konduksi sama dengan Q sama dengan min Ka kali dt per dx. Dengan Q adalah laju aliran kalor, K sama dengan konduktivitas termal bahan, dt per dx itu sama dengan gradien temperaturnya, A sama dengan luas permukaan perpindahan kalor. Selanjutnya itu terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah, untuk perpindahan panas konveksi sendiri itu terjadi di dua sisi aliran, yaitu sisi aliran luar dan juga sisi aliran dalam. Sisi aliran luar itu adalah sisi aliran absorban, sedangkan sisi aliran dalam itu merupakan sisi aliran absorben. Nah, seperti yang kita harus ketahui di sini bahwasanya absorben itu adalah zat penyerap, sedangkan absorban itu adalah zat yang diserap. Sehingga pada sisi luar tersebut terjadi pada sisi luar tersebut merupakan sisi absorbat, yaitu di mana bagian zat yang diserap. Dan pada lapisan batas ini, di sisi aliran luar ini, dia itu bisa berkembang tanpa ada batasan. Nah, sehubungan dengan itu, maka dalam membuat gradien kecepatan temperatur itu, gradien kecepatannya tersebut bisa kita abaikan. Sehingga Q sama dengan H dikali AS kali TS min T hingga. Selanjutnya, pada sisi absorben, nah sisi absorben tadi kita ketahui bahwa absorben merupakan zat penyerap. Nah, pada aliran tersebut, maka kita tahu bahwa absorben ini ada di dalam, sehingga pasti di mana kondisi fluida tersebut dibatasi oleh permukaan lainnya, sehingga lapisan batas yang ada di dalam ini itu tidak bisa berkembang, sehingga bisa kita ketahui rumusnya itu adalah Q sama dengan mCp dikali T0 min Ti. Nah, di mana pada absorber fluida ini yang ada di dalam pipa tersebut adalah air pendingin, dengan M adalah aliran massa, laju aliran massa air, Cp adalah
koefisien termal bahan, delta T ada beda temperatur, dan Q adalah laju perpindahan panas. Sehingga pada unit proses absorpsi ini kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu setelah kita kaji beberapa bahan dan referensi mengenai absorpsi ini, bahwasanya proses transfer yang terjadi pada unit absorpsi ini terdiri dari perpindahan massa dan juga perpindahan panas. Untuk perpindahan panas pada unit absorpsi sendiri itu terdiri dari perpindahan massa pada absorpsi fisik dengan teori lapisan film dan perpindahan massa pada absorpsi kimia secara 4 proses tahap difusi. Nah, absorpsi ini sendiri selain melibatkan perpindahan massa juga melibatkan perpindahan panas. Nah, untuk perpindahan panas yang terjadi sendiri yaitu perpindahan panas secara konduksi dan juga perpindahan panas secara konveksi. Nah, untuk perpindahan panas secara konveksi ini sendiri terdapat 2 sisi aliran, yaitu sisi aliran luar dan sisi aliran dalam. Dengan sisi aliran luar adalah sisi aliran absorbat dan sisi aliran dalam adalah sisi aliran absorben. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kajian kami, yaitu unit proses absorpsi yang kami kaji proses transfernya dan juga beberapa persamaan-persamaan yang dapat kita ketahui dari proses absorpsi ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kalimat yang salah dan kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.